Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencana sadayana, pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum bercadar, berhijab dan tidak berhijab. Selamat menyaksikan. Hukum yang pertama yaitu bercadar. Cadar adalah kain penutup kepala atau muka yang digunakan oleh sebagian manusia muslim yang biasanya didengar dengan istilah niqab. Hukum bercadar sesuai dengan 4 mazhab yaitu yang pertama yaitu mazhab Syafi'i. Ahli fikih bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruhnya. Oleh sebab itu, dalam mazhab ini seluruh wanita diperintahkan untuk menutup tubuhnya dengan cadar. Misalnya menurut Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Gharib, ia berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Yang kedua yaitu mazhab Hambali. Ulama mazhab ini tidak mewajibkan namun menganjurkan muslimah untuk mengenakan cadar. Tujuannya adalah agar muslimah aman dan difitnah gangguan orang lain. Apabila cenderung menimbulkan fitnah, maka dilarang menunjukkan wajahnya di hadapan laki-laki. Yang ketiga yaitu mazhab Maliki. Imam Al-Qutubi, ulama dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa jika seseorang wanita memiliki wajah yang cantik dan khawatir itu akan menimbulkan fitnah, maka dia dianjurkan untuk menutup wajahnya. Yang terakhir yaitu mazhab Hanafi. Pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka diperbolehkan bagi perempuan untuk membuka wajah dan telapak tangan ketika berada di jalan dan di depan laki-laki asing. Namun syaratnya adalah jika tidak menimbulkan fitnah. Selain itu terdapat pula dalil yang mendasari disyariatkannya menutup wajah bagi wanita, yaitu yang pertama yaitu surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagi tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengenakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Yang kedua yaitu surat An-Nur ayat 60. Para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Akan tetapi memelihara kehormatan, tetap mengenakan pakaian luar lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga yaitu surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, mintalah dari balik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati dan mati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Yang keempat yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya.
Sabda Rasulullah, janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita. Seorang laki-laki Ansor bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang saudara suami? Bolehkah dia masuk menemui wanita, istri saudaranya? Beliau menjawab, saudara suami adalah kematian, ya ini lebih berbahaya dari orang lain. Menurut Syekh Bakar bin Abu Zair dalam kitab Hirosah Al-Fadilah menjelaskan bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki ingin menemui wanita bukan mahramnya, hal itu tidak diperbolehkan. Namun jika mereka masih ingin menemui para wanita tersebut, maka mereka harus menemui mereka di balik tabir. Hal ini menjelaskan bahwa wanita wajib menutup tubuh mereka termasuk wajah. Hukum yang kedua yaitu berhijab. Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Di antara penerapan maknanya, hijab dimintai dengan atsir penutup, yaitu menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga al-bawab, pintu, disebut sebagai hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Asal maknanya, hijab adalah entitas yang menjadi penghalang antara dua entitas lainnya. Ada pula beberapa dalil mengenai hijab bagi muslimah, yaitu yang pertama, surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Yang kedua yaitu surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagi tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengenakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Yang kedua yaitu surat An-Nur ayat 60. Yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, pada 2 hari raya kami memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat sholat mereka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab, bolehkah dia keluar? Beliau menjawab, hendaklah kawan meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut. Hukum yang ketiga yaitu tidak berhijab. Dalam lisanul Arab, jilbab adalah pakaian yang lebih lebar dan yang lebih luas dari khimar atau kerudung. Berbeda dengan selendang, rida dipakai perempuan untuk menutupi kepala dan dadanya. Menutup aurat menjadi wajib karena Sadul Az-Zariyah, yaitu menutup pintu ke dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap perempuan dan laki-laki Islam. Khusus bagi kaum perempuan, kewajiban ini akan terlaksana dengan memakai jilbab atau busana muslimah. Jadi, memakai jilbab busana muslimah adalah wajib bagi setiap pribadi muslimah. Ada pula dalil mengenai wanita golongan tidak berhijab sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat An-Nur ayat 60. Allah SWT berfirman, dan wanita-wanita tua yang telah terhindar dari haid serta mengandung dan tiada ingin kawin lagi, tidaklah atas mereka dosa meninggal
menanggalkan pakaian mereka dengan tak bermaksud untuk menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah SWT Maha mendengar dan Maha bijaksana. Yang kedua yaitu surat Al-A'raf ayat 36. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dari penggalan ayat ini sudah dijelaskan jika hukum wanita tidak berhijab adalah menjadi penghuni neraka yang kekal. Dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Imam Malik. Rasulullah bersabda, ada dua kelompok termasuk ahli neraka. Aku belum pernah melihatnya. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya. Dan wanita yang kasiat berpakaian tapi telanjang baik karena tipis atau pendek yang tidak menutup semua auratnya. Mailat, mumilat, bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang. Kepala mereka seperti punuk onta yang berpunuk dua, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal bau surga itu akan didapati dari sekian dan sekian. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Hatur nuhun.